Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-175 dan 176 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan perang Uhud. Lebih khusus lagi adalah perang lanjutan dari perang Uhud yang telah kita terangkan sebelum ini, yaitu perang Hamra'ul Asad, yaitu 1 hari berselang dari perang Uhud. Di dalam ayat, yaitu 2 ayat yang akan kita pelajari ini, diterangkan tentang keadaan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwasanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjadi sasaran bagi syaitan untuk ditakut-takuti, supaya orang-orang beriman tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Di antara perintah Allah dan Rasul setelah perang Uhud adalah berperang kembali. Hal itu adalah karena Abu Sufyan dan kafir Quraisy ingin kembali untuk memerangi umat Islam dan akan menghancurkan umat Islam sehancur-hancurnya. Nah, datang perintah dari Rasulullah, yang mana perintah Rasulullah adalah juga perintah Allah, supaya kembali berperang. Tetapi datang syaitan menakut-nakuti orang-orang beriman supaya tidak pergi berperang. Karena apabila pergi berperang juga menghadapi musuh yang jauh lebih banyak, kemudian mereka pula, umat Islam pula, dalam keadaan masih lagi terluka dan jumlah mereka sedikit, maka nanti akan ramai yang terbunuh. Nah, jadi Allah memberitahukan keadaan di mana umat Islam menjadi sasaran bagi syaitan untuk ditakut-takuti. Tetapi apakah orang-orang beriman berhasil ditakut-takuti oleh syaitan? Tidak. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman dengan keimanan yang ada pada mereka, mereka menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pula memelihara, menjaga hamba-hamba yang telah menjalin hubungan dengannya. Maka Allah melarang orang-orang beriman, jangan takut kepada mereka, jangan mau ditakut-takuti oleh mereka.
Kalau mau takut, takutlah hanya kepadaku, tetapi kepada mereka jangan sedikit pun takut. Nah, ini makna ayat. Kemudian juga Allah memberitahukan tentang keadaan yang dialami oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat, bahwasanya ramai dari kalangan orang-orang munafik tidak mau ikut berperang. Nah, mereka tidak mau ikut berperang seperti ketika menuju Uhud, jumlah Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang mau ikut perang Uhud adalah 1000 orang. Tetapi belum lagi sampai ke Uhud, 300 orang sudah kembali lagi ke Madinah. Nah, mereka yang kembali itu adalah orang-orang munafik. Nah, ini membuat sedih Rasulullah, membuat sedih orang-orang beriman. Sedih sebab mereka ini telah merusak perencanaan perang. Dan mereka pulang adalah ketika mereka sudah hampir sampai ke Uhud. Nah, ini betul-betul merusak. Dan juga dengan pulangnya mereka ke Madinah dan diketahui oleh musuh, oleh kafir Quraisy, bahwasanya telah menyusut jumlah umat Islam yang pergi berperang, ini pasti melahirkan semangat kepada musuh, kepada kafir Quraisy untuk lebih berani lagi memerangi umat Islam. Maka Rasulullah sedih, umat Islam juga sedih. Tetapi Allah melarang Rasulullah dan orang-orang beriman jangan sedih. Kalau tadi jangan takut, kalau sekarang pula jangan sedih. Jangan sedih perbuatan mereka yang bersegera kepada kekufuran itu, yang tidak mau ikut berperang itu. Apa sebab? Sebab sebenarnya bukan mereka itu yang akan menambah kekuatan sehingga bisa memenangkan di dalam perang. Tidak. Yang akan memberikan kekuatan, pertolongan sehingga memenangkan dalam perang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedih dengan tindakan mereka itu, atau jangan sedih dengan pengkhianatan mereka itu. Pengkhianatan mereka itu adalah kekufuran. Jangan sedih. Sesungguhnya mereka bukannya akan mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah. Tidak. Apa yang mereka buat kembali ke Madinah itu adalah perbuatan pengecut mereka, dan itu hanya kembali kepada diri mereka sendiri kemudaratannya, bukan kepada Allah, bukan kepada agama Allah, bukan kepada orang-orang beriman. Kembali kepada diri mereka, yaitu mereka nanti tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Kemudian mereka akan diazab dengan azab yang besar nantinya. Jadi jangan sedih. Apa yang berlaku itu lihatlah ia sebagai kehendak Allah. Pasti di sebalik kehendak Allah itu ada hikmahnya yang besar. Maka jangan takut, jangan sedih. Jangan takut kepada selain Allah, jangan sedih dengan perkara yang menimpa. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Berarti masih ada lagi kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu lebih khusus tentang perang Hamra'ul Asad, yaitu perang setelah perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah walahum azabun azim. Allah berfirman, innama, sesungguhnya, zalikum, itu dia, asyaitan, syaitan, yukhawwifu, menakut-nakuti, awliya'ahu, yaitu kawan-kawannya,
atau teman-temannya. Nanti kita akan terangkan tafsirnya, siapa yang dimaksudkan. Fala takhafuhum, maka janganlah takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. In kuntum, jika kamu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Wala yahzunka, dan janganlah membuatmu menjadi sedih, wahai Muhammad, alladzina yusari'una fil kufr, orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Innahum, sesungguhnya mereka, layyadurrullaha, sekali-kali tidak memberikan mudarat kepada Allah, syai'a, sedikit pun. Yuridullah, yuridu, menghendaki, Allah menghendaki, alla yaj'ala lahum, supaya tidak menjadikan bagi mereka hazzan, satu bahagian kebaikan pun, fil akhirah, di akhirat kelak. Jadi mereka tidak akan mendapatkan satu bahagian kebaikan pun di akhirat. Walahum, dan bagi mereka, azabun azim, azab yang besar. Kita ulang daripada awal ayat. Sesungguhnya itulah dia syaitan yang menakut-nakuti kawan-kawannya, maka janganlah takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu adalah orang-orang beriman. Dan janganlah menyedihkan kamu, wahai Muhammad, orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menghendaki supaya tidak ada bagi mereka satu kebaikan pun di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang keadaan yang mana orang-orang beriman ditakut-takuti oleh siapa? Oleh syaitan. Kemudian yang berhasil ditakut-takuti bukan orang-orang beriman, tetapi yang berhasil ditakut-takuti itu adalah kawan-kawan syaitan itu sendiri. Siapa kawan-kawan syaitan? Yang mengikuti syaitan itu. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu yang berhasil ditakut-takuti, maka mereka yang tak mau ikut berperang. Adapun orang-orang beriman, tidak berhasil ditakut-takuti oleh syaitan. Sebab Allah memberikan perlindungan, memberikan pemeliharaan ke atas mereka. Maka Allah melarang orang-orang beriman, jangan kamu dapat ditakut-takuti oleh syaitan itu. Kalau kamu mau takut juga, takutlah kepada Allah, karena takut kepada Allah akan membuktikan keimananmu. Dan apabila kamu takut kepada Allah, maka akan lahirlah keberanian, dan akan lahirlah semangat juang. Karena apabila sudah takut kepada Allah, maka pasti nanti akan mentaati perintah Allah. Nah, di antara perintah Allah adalah perangi orang-orang kafir itu sampai tetes darah yang penghabisan. Kalaupun kamu mati itu pun adalah mati yang baik untukmu. Ia adalah mati syahid yang istimewa. Nah, itu adalah baru didapatkan dengan keimanan kepada Allah, yaitu dengan adanya rasa takut kepada Allah sehingga mentaati perintah Allah. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya syaitan mencoba untuk menakut-nakuti Rasulullah dan orang-orang beriman, tetapi tidak berhasil ditakut-takuti, maka masuk pula melalui sedih. Jadi ada takut, ada sedih. Takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi.
Kalau sedih, sedih tidak suka perkara buruk yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Jadi kalau takut berkaitan dengan perkara buruk yang akan datang. Kalau sedih berkaitan dengan perkara buruk yang telah atau yang sedang terjadi. Nah, takut tidak boleh, sedih pun juga tak boleh. Memang sedih karena orang-orang munafik itu kembali ke Madinah, tak mau ikut berperang. Memang sedih, tetapi itu pun juga adalah kehendak Allah. Sebenarnya mereka kembali pulang itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Maka kembalikan sajalah kepada Allah. Dan memang Allah menghendaki bahwasanya orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan bagian apa-apa nanti di hari akhirat. Maka mereka pun ditetapkan sebagai orang-orang yang pengecut, yang berkhianat, sehingga tidak mau ikut berperang padahal sudah bersetuju untuk berperang. Nah, sebenarnya yang Allah kehendaki supaya mereka tidak mendapatkan bahagian. Maka apabila Allah yang menghendaki demikian, tidak ada alasan untukmu menjadi sedih pula karena tindakan mereka itu. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Allah telah sediakan untuk mereka azab yang pedih. Maka tidak perlu sedih. Maknanya Allah menjaga jiwa dan semangat orang-orang beriman. Allah memelihara hati orang-orang beriman. Apapun yang berlaku, janganlah yang berlaku itu membuat mereka menjadi takut. Janganlah yang berlaku itu membuat mereka menjadi sedih. Nampak sekali istimewa orang-orang beriman karena jiwa mereka, semangat mereka, hati mereka dipelihara dan dijaga oleh Allah. Maka rugilah orang-orang yang tidak beriman. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Apa sebab? Sebab Allah membiarkan mereka tanpa pemeliharaan dan penjagaan. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan nanti akan kita lihat keberuntungan orang-orang beriman melalui ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsirannya insya-Allah. Inilah ringkasan dari dua ayat dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Di permulaan ayat yang ke-175 Allah mengawali ayat dengan perkataan innama dzalikumus syaitan. Innama, sesungguhnya. Ini dalam bahasa Arab disebut sebagai adatut tahsir. Maknanya adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan apa-apa yang diliputi saja. Maknanya apa-apa yang memang berkenaan dengannya. Yang dimasukkan di sini, yang diliputi itu adalah syaitan. Maknanya adalah sungguh syaitan itu adalah yang menakut-nakuti. Atau dengan perkataan lain, yang menakut-nakuti itu sesungguhnya adalah syaitan. Kalau bukan syaitan, tidak menakut-nakuti. Jadi yang menakut-nakuti itu adalah syaitan. Allah di sini memunculkan perkataan syaitan. Sebelum ini tak dimunculkan perkataan syaitan. Sebelum ini yang dimunculkan adalah orang-orang munafik yang tidak mau pergi berperang. Kemudian juga yang dimunculkan sebelum ini ada utusan dari Mekah, dari Abu Sufyan, dari kafir Quraisy yang dikirim ke Rasulullah di Madinah, yang memberitahukan bahwasanya kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menyerang umat Islam. Nah, berita itu disampaikan oleh satu kumpulan dari manusia. Siapa mereka? Banyak riwayat yang menyebutkannya. Ada yang mengatakan Nu'aim bin Mas'ud. Ada yang mengatakan dari Bani Qais, jama'atun min Bani Qais, dan lain sebagainya. Kita tak peduli siapa. Yang penting ada yang diutus oleh kafir Quraisy, yaitu berupa manusia, kepada Rasulullah dan orang-orang beriman di kota Madinah, supaya takut kepada kafir Quraisy yang akan menyerang. Nah, Allah menyebut mereka yang membawa berita tersebut, mereka yang dalam berita tersebut mengatakan takutlah kepada kafir Quraisy. Nah, Allah menyebut dalam ayat ini sebagai syaitan. Jadi kalau disebut sebagai syaitan, maka tafsirannya adalah, pertama, di antara ulama tafsir menyebut memang betul syaitan itu sendiri yang menakut-nakuti.
tetapi menjelmakan diri menjadi manusia. Karena memang syaitan itu tujuan hidupnya adalah untuk menakut-nakuti manusia, supaya manusia tidak mengikuti perintah Allah, tidak mentaati perintah untuk berperang, sehingga berhasillah tujuannya, menyesatkan manusia. Nah, kemudian boleh jadi syaitan itu menakut-nakuti dengan menggunakan kawan-kawannya, yang kawan-kawannya itu sekarang bukan lagi dari kalangan manusia, bukan lagi dari kalangan jin, yang kawan-kawannya itu sekarang sudah dari kalangan manusia. Karena Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwasanya syaitan itu ada dari kalangan jin, ada juga dari kalangan manusia. Syayatinul jinni wal ins, syaitan dari kalangan jin dan juga manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Siapa syaitan dari kalangan manusia? Yang ia adalah bertugas juga seperti syaitan. Kalau tugas syaitan menakut-nakuti, tugasnya juga menakut-nakuti. Jadi kalau ada orang yang kerjanya menakut-nakuti kita, maka dia adalah syaitan. Entah dia syaitan dari kalangan jin yang menjelmakan diri menjadi manusia, dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ataupun memang manusia yang sudah berperangai syaitan karena telah mengikuti sifat tercela syaitan, yaitu menakut-nakuti manusia. Jangan lagi berperang melawan Israel, akan kalah kita nanti, diam diri sajalah. Maka banyak negara-negara Islam berdiam diri sekarang. Apa sebab? Sebab mungkin ada yang menakut-nakutinya sehingga mereka pun menjadi takut. Yang menakut-nakutinya, Allah menyebut innama, sesungguhnya yang menakuti itu tak ada lagi yang lain. Itu mana ada tu tafsir. Innama, sesungguhnya tak ada lagi yang lain yang menakuti, kecuali yang menakuti adalah syaitan. Oh, bermakna mereka adalah yang telah menjadi korban syaitan sehingga berhasil ditakut-takuti. Oh, lihat ayat ini, hebat, sangat hebat sekali. Ini relevan dengan keadaan seperti sekarang ini. Dan kalau kita bahas ayat ini, kemudian kita ikuti berita, maka kita melihat, mudah sekali untuk memahami apa yang terjadi ini. Sangat mudah. Dan tidak akan mungkin tertipu terpedaya. Yang tertipu terpedaya sehingga buat tak tahu saja karena tidak dekat dengan ayat-ayat seperti ini. Rugi, sangat rugi. Dan banyak yang tak peduli. Maka tugas kita sekarang ini untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini. Innama, sesungguhnya, zalikum, itu dia, asyaitan, syaitan. Sudah kita terangkan makna syaitan. Syaitan dari kata syaitana. Syaitana maknanya yang buruk. Syaitana yang buruk rupa. Syaitan itu disebut syaitan karena rupanya buruk. Giginya bertaring, lidahnya keluar, telinganya menjulai, rambutnya menggerabang, kemudian kukunya mengeluarkan cakramnya, cengkeramnya, dan sangat menakutkan. Kemudian bola matanya keluar, ia adalah bola mata api yang menyala, sangat menakutkan. Maka ditutupi dari pandangan kita, karena Allah menyayangi kita. Kalau dapatlah kita melihatnya, mungkin tak akan tidur kita dibuatnya, karena bentuknya buruk. Yang buruk bentuknya disebut syaitan, dari kata syaitana. Sudahlah buruk bentuk, buruk pula perilaku. Maka apabila manusia ada yang buruk perilakunya, maka dia disebut sebagai syaitan, meskipun bentuknya baik. Karena syaitan bukan hanya dikatakan kepada yang buruk bentuk, tetapi juga yang buruk perilaku, buruk sikap dan sifat. Syaitan, karena ada alif lam di dalam ayat ini, al-syaitan, maka ada di antara ulama tafsir yang menyebutkan bahwasanya yang dimasukkan syaitan di sini adalah iblis.
Kalau iblis berarti moyangnya syaitan. Kalau moyang manusia adalah Nabi Adam, maka moyangnya syaitan adalah iblis. Jadi iblis turun tangan langsung untuk menakut-nakuti umat Islam. Yukhawifu maknanya menakut-nakuti. Maknanya menyampaikan berita yang dengan berita tersebut umat Islam menjadi takut. Berita yang disampaikan adalah di sana pasukan musuh dari Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan telah ramai akan memerangi. Nah, itu menakut-nakuti namanya. Sudah kita terangkan sebelum ini dan tak perlu kita ulang lagi. Auliya'ah. Aulia di sini dari kata wali, aulia. Aulia maknanya orang-orang yang dekat. Wali itu maknanya dekat. Kalau perempuan mau kawin atau nikah, mesti dia membawa walinya sekali. Siapa walinya? Yang dekat dengannya. Siapa yang dekat dengannya? Ayahnya, atau abangnya, atau adiknya. Nah, wali-wali disebut yang dekat, kawan-kawannya yang dekat. Siapa kawan-kawan syaitan yang dekat dengan syaitan? Kawan-kawan syaitan yang dekat dengan syaitan adalah orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Jadi kalau disebut di sini auliya'ahu itu adalah objek atau maf'ulun bih, maka syaitan menakut-nakuti kawan-kawannya dari kalangan orang-orang munafik. Ini tafsiran yang pertama. Tapi ada tafsiran yang kedua yang lebih sesuai, yaitu syaitan sebenarnya ayat ini adalah yukhawwifukum bi auliyaihi. Yukhawwifukum maknanya menakut-nakuti kamu. Siapa yang ditakut-takuti? Kamu di sini adalah orang-orang beriman. Bi auliyaihi, dengan kawan-kawannya. Maknanya syaitan itu menakuti orang-orang beriman dengan kawan-kawannya, atau syaitan dengan kawan-kawannya sekali. Jadi bukan syaitan sendiri yang menakut-nakuti, dengan kawan-kawannya sekali, bermakna bersama-sama. Siapa kawan-kawannya? Dari kalangan manusia, ikut serta menakuti orang-orang beriman. Bermakna ini lebih berat lagi. Syaitan dari kalangan jin, kawan-kawannya dari kalangan manusia. Yang dari kalangan jin dan dari kalangan manusia bersama-sama menakut-nakuti orang-orang beriman. Tetapi berhasilkah mereka menakut-nakuti? Tidak. Apa sebab? Sebab orang-orang beriman itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan sendiri mengatakan, yaitu kami ini tak mampu untuk mengganggu dan memperdaya hamba-hambamu yang telah engkau berikan keikhlasan kepada mereka. Kita ini kalau sudah menjadi hamba-hamba Allah yang telah diberi keikhlasan oleh Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, itu tidak mampu lagi diperdaya oleh syaitan. Jangan pergi ke pengajian itu lagi. Sudahlah selama ini, dah 3 tahun lah, lama itu. Dah banyak pahala dikumpulkan. Sudahlah, cukup sampai di sini. Tak akan mungkin mereka, syaitan dan kawan-kawannya, mengganggu dan memperdaya kita, karena kita telah diberi keikhlasan oleh Allah. Oh tidak, ini dari syaitan ini. Tahu bisikan macam ini pasti dari syaitan ini. Mudah sekali. Maka segera ia menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang dia bukan berupa bisikan, memang dari kawan betul. Kawan betul. Tak penat kau pergi setiap malam ke majlis taklim itu? Kawan sendiri. Sudahlah, di rumahlah. Sayangilah badan. Siang dah bekerja, malam tambah lagi. Nanti sakit nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian
perkataan yukhawwifu awliya'a, syaitan menakut-nakuti orang-orang beriman. Awliya'ahu di sini boleh juga maknanya adalah kawan-kawan syaitan yang ada di kota Mekah sana. Siapa kawan-kawan syaitan yang ada di kota Mekah sana? Abu Sufyan dengan kafir Quraisy. Jadi syaitan itu menakut-nakuti orang beriman. Itu dia. Ada kawan-kawan saya di sana, takut kamu kepada mereka. Nah, orang-orang beriman tak takut kepada kawan-kawan syaitan itu, meskipun jumlahnya ramai. Nah, ada orang jahat menakut-nakuti anak kita. Dengan apa ditakut-takutinya? Umpamanya dengan mengatakan, jangan pergi ke belakang rumah, ada hantu belakang rumah. Nah, ditakuti anak ini dengan hantu. Siapa yang menakuti? Orang jahat itu. Siapa yang ditakut-takuti? Anak kita. Dengan apa dia ditakut-takuti? Dengan hantu. Begitu ya syaitan. Syaitan menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti orang beriman. Dengan apa dia takut-takutkan orang beriman? Dengan kafir Quraisy yang jumlahnya banyak. Tapi kalau anak kita sudah punya akidah yang kuat, punya pengetahuan, kita sudah ajarkan keberanian, tak akan mungkin dia terpedaya dengan orang jahat yang menakut-nakutinya itu. Tapi kadang-kadang kita pula yang menakut-nakuti anak. Padahal takut itu hanyalah kepada Allah. Tak boleh takut kepada syaitan, kepada hantu, kepada jembalang, kepada apa. Tak perlu. Karena semua itu tak punya kuasa apa-apa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Ini larangan dari Allah. Jangan takut kepada mereka. Kepada kafir Quraisy jangan takut. Seperti yang diberitakan oleh syaitan dan kawan-kawannya itu. Jangan. Karena sebelum ini dikatakan fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Jangan takut kepada mereka. Artinya jangan pedulikan perkataan syaitan dan kawan-kawannya yang menakut-nakuti kamu. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. Kalau memang ia mau takut juga, takut kepadaku, yaitu dengan mentaati perintahku, yaitu dengan pergi berperang meskipun kamu dalam keadaan masih lagi terluka. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang beriman. Jadi apabila kamu memang orang-orang beriman, buktikan keimananmu pertama dengan takut kepadaku. Kedua adalah dengan tidak takut kepada selainku. Jadi boleh takut, boleh, tapi hanya kepada Allah. Dan jangan sekali-kali takut kepada selain Allah. Kalau kita sudah takut kepada selain Allah, lemah. Kita akan jadi pengecut, kita akan jadi pengkhianat, dan kita tidak akan mungkin lagi berani menasihati. Kalau sudah takut kepada bos, tak akan mungkin bisa menasihati bos itu. Buat aja lah, nanti dipecat saya nanti, karena ada takut. Tapi kalau tak takut, berani, mau dipecat apa yang mau dipecat, pecatlah. Akan dapatkah dia memecat kita sebagai hamba Allah? Tidak. Mungkin dia pecat kita menjadi pegawainya, tapi kepegawaian itu berapalah nilainya? Yang lebih berharga adalah menjadi hamba Allah. Dan tak ada siapa yang bisa memecat kita jadi hamba Allah. Siapa yang bisa memecat kita jadi hamba Allah? Gubernur bisa memecat kita jadi hamba Allah? Tidak. Dia yang akan dipecat jadi hamba Allah. Maka orang-orang beriman nampak keberanian pada diri mereka disebabkan karena mereka hanya takut kepada Allah. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, ayat berikutnya. Dan janganlah orang-orang yang segera kepada kekufuran membuatmu menjadi sedih. Ini kepada Rasulullah pula. Jadi Rasulullah sedih. Apa yang membuat Rasulullah sedih? Yang membuat Rasulullah sedih adalah orang-orang kafir segera kepada kekufuran. Sebelum ini diterangkan bahwasanya orang-orang kafir itu hum lil kufri yauma idzin aqrabu lil iman, yaitu orang-orang kafir itu
pada hari itu, yaitu pada hari perang Uhud, mereka itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Apa sebab? Sebab perkataan mereka, sudah kita terangkan sebelum ini. Perkataan mereka, kami tak mau pergi berperang ini karena kami tahu tak akan terjadi perang nanti. Masih ingat apa yang telah kita sampaikan dahulu? Ini kami tak mau berperang nih, kami pulang ke Madinah lagi nih karena kami tahu tak akan terjadi perang. Maka kalau tak terjadi perang, buat apa kami teruskan pergi ke Uhud? Kami pulang sajalah. Nampak seperti orang beriman, nampak tak ada pengecutnya, tapi sebenarnya mereka takut mati. Maka disebutlah dalam ayat sebelum ini, mereka lebih dekat kepada kekufuran berbanding kepada iman. Tetapi dalam ayat ini pula Allah menyebut mereka itu segera pergi kepada kekufuran. Bermakna lanjutan dari yang sebelum ini. Kalau sebelum ini mereka dekat kepada kekufuran berbanding keimanan, sekarang pula yusari'una fil kufr, mereka itu bersegera kepada kekufuran. Apa sebab? Sebab sudah nampak dah banyak yang terluka, sudah banyak yang terbunuh. Maka mereka sudah bertekad bulat tidak akan pergi berperang. Mereka bersegera kepada kekufuran. Karena tidak mau pergi berperang berarti tidak mau mentaati perintah Allah. Tidak mau mentaati perintah Allah bermakna kekufuran. Dahulu iblis tidak mau mentaati perintah Allah, sujud kepada Adam, tak mau dia bersujud, maka jadi kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan kemudian menyombongkan diri, jadilah dia orang-orang kafir. Begitu juga orang-orang munafik ini. 300 orang, banyak 300, merusak perencanaan perang, bisa membangkitkan semangat orang-orang kafir untuk lebih berani menyerang. Rasulullah sedih, tetapi Allah melarang, janganlah kamu sedih wahai Muhammad. Maknanya apa? Jangan kamu berterusan sedih, karena sedih itu sudah ada. Jadi sedih itu bukanlah tercela, yang tercela adalah berterusan sedih. Sedih apabila kita didengki, difitnah, sedih, tapi jangan berterusan sedih. Apa sebab? Sebab apabila kita menjalin hubungan dengan Allah, maka Allah akan bersama dengan orang-orang yang didengki dan difitnah itu. Allah akan menyelamatkan dan memeliharanya. Maka hilanglah kesedihan. Begitu juga dalam ayat ini. Dan janganlah orang-orang yang bersegera kepada kekufuran itu menyedihkanmu, wahai Muhammad. Ada lagi tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau. Yang membuat Rasulullah sedih itu bukan karena orang-orang munafik itu kembali ke Madinah, tidak. Yang membuat Rasulullah sedih itu, mengapa orang munafik itu tidak beriman kepada Allah. Lebih tinggi ini tafsirannya ini. Rasulullah sedih karena Rasulullah ingin semua manusia itu beriman. Kalau dapat semua manusia beriman tanpa terkecuali, karena Rasulullah itu adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak ada sedikit pun Rasulullah merasa kecewa atau merasa susah hati dengan merasa terbeban dengan orang-orang yang mendengki beliau. Tidak. Kita sudah pernah sampaikan dahulu, Rasulullah pernah pergi ke Taif menyampaikan dakwah kepada penduduk Taif. Rasulullah menyampaikannya dengan penuh keikhlasan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi apa yang Rasulullah terima? Rasulullah dilempar dengan batu. Mereka melempari Rasulullah dengan batu sampai luka kaki baginda. Kemudian datang malaikat gunung, malaikat yang menguasai gunung. Kalau kamu mau wahai Muhammad, aku akan angkatkan gunung ini ke atas mereka dan akan membinasakan mereka seperti binasanya kaum-kaum terdahulu. Engkau perkenankan? Malaikat gunung yang berbicara. Kalau kita sudah dilempar oleh orang, terluka-luka tubuh kita, datang malaikat, ku lempar dengan gunung, bagaimana? Apa kita katakan kepada malaikat? Selesaikan saja wahai malaikat. Nah, Rasulullah tidak. Karena Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam.
Rasulullah sedih. Yang membuat Rasulullah sedih adalah mengapa mereka berperilaku seperti itu. Andaikan mereka beriman, beruntunglah mereka, selamatlah mereka, dapatlah mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ayat ini pula oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dibawa ke Rasulullah sedih karena orang-orang kafir itu tidak beriman. Orang-orang munafik itu tidak beriman, tidak melakukan ketaatan, maka Rasulullah sedih. Maka disebut di sini Rasulullah yang sedih. Sebelum ini Allah menyeru semua orang-orang beriman, fala takhafuhum, jangan kamu ini untuk ramai orang, kamu wahai Muhammad dan orang-orang beriman, jangan kamu takut kepada mereka. Ini kepada ramai orang. Tapi dalam ayat ini bukan kepada ramai orang, hanya kepada Rasulullah saja. Apa sebab? Sebab menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang sedih itu adalah Rasulullah seorang. Sama seperti kita tadi, orang yang melukakan tubuh kita, kita bukannya sedih dengan perbuatan mereka. Kita sedih karena kita terluka, karena kita yang terluka, maka kita sedih. Tapi Rasulullah bukan karena beliau didengki sedih, karena orang-orang kafir itu mengapa tak beriman. Allah, tinggi ya, tinggi makam, sangat tinggi sekali. Tetapi Allah menenangkan kesedihan Rasul itu. Jangan berterusan sedih, wahai Rasulku. Innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Jangan kamu sedih. Perbuatan mereka itu tidak akan mendatangkan mudarat apa-apa kepada Allah. Kemudian memang mereka telah ditetapkan kafir itu memang sudah kehendak Allah. Jadi janganlah kamu sedih lagi. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Sudah menjadi kehendakku wahai Rasulku. Maka janganlah kamu sedih lagi. Oh iyalah ya Allah, kalau memang sudah menjadi kehendakmu, maka hamba tidak bersedih lagi. Kira-kira begitulah dialog antara Allah dengan Rasulnya. Innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Sesungguhnya mereka siapa? Mereka orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang tadi. Yang 300 orang tak ikut berperang, yang sudah merusak perencanaan perang. Apakah mereka itu akan memberi mudarat kepada Allah? Tidak. Mana ada manusia mampu untuk mendatangkan atau memberikan kemudaratan kepada Allah? Ada ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini sebenarnya akan lebih mudah difahami kalau ada kita tambah kata sebelum Allah, yaitu sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada Allah, ditambah dengan kata sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada agama Allah, atau sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada penolong-penolong Allah, hamba-hamba Allah. Tidak. 300 mereka pulang kembali tidak akan menjadi lemah hamba-hamba Allah, tidak akan menjadi redup cahaya agama Allah. Tidak. Itu makna ayat menurut tafsiran ulama. Tetapi mengapa tidak langsung saja Allah menyebut sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada agama Allah? Mengapa tak langsung saja disebut agama Allah? Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain, umpamanya yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mengapa tak disebut saja agama Allah atau hamba-hamba Allah? Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan sebenarnya ketika disebutkan sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada Allah, seakan-akan mereka itu sebenarnya berhadapan bukan dengan orang-orang beriman, nampaknya akan mencederakan orang-orang beriman, karena orang-orang beriman tinggal
tinggal 700 lagi. Tetapi sebenarnya mereka berhadapan dengan Allah. Jadi orang-orang beriman sebenarnya tidak ada kaitan dengan perbuatan mereka yang kembali ke Madinah itu, yang berkhianat, yang tidak mau ikut berperang itu. Mereka itu sebenarnya tidak mau ikut berperang. Mereka itu berhadapan dengan Allah. Apabila berhadapan dengan Allah, bermakna Allah lah nanti yang akan menyelesaikan pengkhianatan mereka itu. Maka kamu wahai orang-orang beriman, jangan pula sedih, risau, gelisah dengan perbuatan mereka. Allah yang akan menyelesaikan pengkhianatan mereka itu. Karena di saat orang-orang kafir itu, orang-orang munafik adalah juga orang-orang kafir. Di saat mereka melakukan kekufuran, yaitu tidak mau mentaati perintah Allah, maka mereka sekarang berhadapan dengan Allah. Seakan-akan yang berperang itu adalah orang-orang kafir melawan Allah. Jadi kita ini orang-orang beriman, di mana kedudukan kita sebenarnya? Ini penting ini. Nampak dengan pandangan mata orang-orang beriman melawan orang-orang kafir. Orang-orang Palestina melawan Israel. Nampak kan manusia dengan manusia? Sebenarnya tidak. Sebenarnya yang berperang itu adalah Israel melawan Allah. Yang berperang itu sekarang sebenarnya adalah Israel melawan Allah. Orang-orang kafir melawan Allah. Kedudukan orang-orang beriman? Kedudukan orang beriman adalah sebagai tentara-tentara Allah saja. Sebagai tentara-tentara Allah. Kalau sebagai tentara-tentara Allah, maka boleh jadi tentara tersebut ada yang terluka, boleh jadi tentara tersebut ada yang terbunuh. Tetapi apakah Allah dapat terluka dan terbunuh? Tidak. Allah hanya memilih waktu saja yang sesuai untuk mengalahkan musuh tersebut. Nah, kamu wahai orang beriman, sedikit apapun jumlahmu, terluka pun keadaanmu, jangan kamu risau. Sebenarnya yang berperang itu bukan kamu dengan orang-orang kafir. Sebenarnya yang berperang itu adalah Allah dengan orang-orang kafir. Tinggal lagi kamu sekarang ini mau beserta Allah atau tidak, atau mau membiarkan Allah sendiri berperang untuk melawan orang-orang kafir, sementara Allah memerintahkanmu supaya berperang. Nampak kedudukan kita sebagai yang berperang. Maka sebenarnya kita ini tak ada apa-apanya kalau berperang. Karena yang berperang sebenarnya adalah Allah. Maka Allah menyebutkan, wahai Muhammad, bukan kamu yang memanah di saat kamu memanah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang memanah di saat kamu memanah, akan tetapi Allah lah yang memanah. Memang nampak dalam pandangan mata Nabi yang memanah, tapi pada hakikatnya yang memanah adalah itulah yang dipercayai oleh saudara kita di Palestina sana. Meskipun jumlah mereka sedikit, ada mereka sedih, ada mereka kecewa, ada mereka putus asa. Tidak, mereka akan pertahankan negeri mereka sampai titik darah yang penghabisan. Maka kita cemburu karena keimanan kita tidak seperti keimanan mereka. Kita baru berteori saja melalui pengajian tafsir ini. Kita belum lagi membuktikannya di bumi yang nyata. Tapi paling tidak sudah punya ilmu lah. Ini dia ilmunya. Sekali-kali mereka itu la yadurrallaha syai'a, sedikit pun mereka itu tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Mungkin bisa memberikan mudarat kepada orang-orang beriman dengan luka, dengan terbunuh, tapi kepada Allah tidak. Bermakna mereka bukan akan menang, mereka itu akan segera kepada kekalahan dan kebinasaan. Jadi mengapa mesti terpedaya? Tidak. Maka kita dikabarkan korban sudah 140. Korban itu dalam surga. Mengapa mesti sedih? Tidak. Cuma yang mesti kita pertanyakan adalah diri kita sendiri. Sudah seberapa besar solidaritas kita kepada saudara-saudara kita itu?
sehingga kita pula layak untuk bersama dengan mereka. Kalau tidak bersama mereka, bersama dengan musuh. Dan tidak ada kelompok yang ketiga. Kelompok di atas pagar, tak ada di atas pagar. Kalau tidak di seberang sini, seberang sana. Kalau tidak Hizbullah, Hizbul Syaitan. Tak ada hizbu-hizbu yang lain lagi. Hanya 2 hizbu saja. Hizbu maknanya partai. Hanya 2 partai saja. Partai Allah dan partai syaitan. Partai kepentingan, partai syaitan, yang hanya mengejar duniawi dan kehendak hawa nafsu. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Ini Allah terangkan bahwasanya orang-orang kafir seperti itu, orang-orang munafik seperti itu memang sudah yang Allah kehendaki. Yuridullah, itulah memang seperti yang Allah kehendaki. Kalau memang itu yang sudah dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada alasan bagimu wahai Rasulku untuk bersedih. Kalau bersedih juga bermakna kamu menentang kehendak Allah. Kira-kira begitulah. Tak perlu ada alasan untuk bersedih, karena memang Allah telah menghendaki demikian. Walahum azabun azim, dan bagi mereka pula nanti azab yang besar. Di sini tidak digunakan alif lam. Azabun tak ada alif lamnya, azim tak ada alif lamnya. Maka maknanya azab yang besar tersebut hanya Allah sajalah yang mengetahui kedahsyatannya. Tak terfikirkan, tak dapat difahami oleh manusia. Pengetahuan manusia terlalu sedikit untuk memahami azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu. Apabila demikian jelas ayat ini menerangkan tentang hakikat yang ada antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk sedih. Jangan takut kepada selain Allah, jangan sedih dengan apa yang menimpa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.